Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Miss Lina ingin sharing tentang passion ya. Ini merupakan suatu topik yang juga jadi bahan refleksi Miss Lina dan dengan sharing ini merupakan proses refleksi Miss Lina dan juga semoga mm, bermanfaat ya, insya Allah, amin. Oke. Mmm, Sebelumnya Miss Ina mau tanya nih, apakah, kamu merupakan tipe orang yang gampang bosenan? Mungkin, mmm, kalau kamu pikir-pikir itu termasuk kategori gampang bosenan atau karena kamu sudah terlalu lama melakukan itu ya? Misalnya dalam bidang pekerjaan nih sebenarnya ada beberapa hal yang berkaitan dengan ini ya. Jadi Miss Ina, lagi mikir-mikir nih judul video ini apa, tapi juga mau share juga ya, karena ada beberapa kejadian yang Miss Ina anggap menarik juga di minggu ini. Jadi Miss Ina itu memberanikan diri, bukan memberanikan diri ya, karena penasaran gitu ya, campur karena ada cita-cita tertentu juga gitu. Jadi, Miss Ina, coba atas rekomendasi teman ikut, apa, aplikasi yang time lapse yang dinner dinner with stranger ya gitu. Tapi kalau yang Miss Ina lakukan kemarin aman ya, alhamdulillah. Dan dari hasil diskusi-diskusi itu tuh kuncinya katanya, eee, jangan mau dijemput sama diantar gitu sama orang itu ya. Oke. Nah, di, eee, saat ngobrol itu ternyata bukan Miss Lina aja gitu, ternyata ada juga yang juga ngobrol, kayak merasa, "Aku tuh nggak apa-apa sama pekerjaan aku, cuman tapi kayak aku ngerasa bosen," gitu ya, bukan bosen ya, kayak, "Aku tuh pengen ngelakuin yang lain gitu, tapi aku belum tahu gitu apa," gitu. Terus Miss Lina kayak, "Oh relate ya," gitu ya. Mmm, dan kalau kayak Miss Lina suka denger YouTube, memang ada dan pernah juga ngobrol sama temen gitu juga kayak, memang ada tipe-tipe orang yang seperti itu gitu, kayak yang ketertarikannya banyak gitu, terus kayak gampang bosen gitu ya. Apakah kamu termasuk orang seperti itu? Atau kamu juga, termasuk orang yang, moody gitu, kayak mengerjakan, hal itu tergantung mood kamu gitu, misalnya kayak, "Oh aku lagi nggak mood nih ngerjain ini," gitu, terus jadi nggak mau ngerjain gitu ya, kayak, eee, Missina kemarin tuh kayak emang lagi not really feeling good gitu, terus kayak mau bikin YouTube kok kayaknya vibe-nya juga nggak lagi bagus gitu, terus kayak I cannot fake it gitu kan. Terus, tapi alhamdulillahnya, mmm, Messina kan juga kayak lagi belajar juga gitu ya cara regulasi emosi gitu ya, gimana kalau lagi mood, gimana kalau lagi, down gitu ya. Terus juga tadi juga dengerin, YouTube-nya Ngaji Roso ya, Mbak Feby ya, dan juga dari, eee, yang Messina pelajari gitu. Jadi, caranya ya rasakan gitu ya emosinya, dirasakan, dikasih tempat gitu ya. Terus, dilepaskan dalam artian, mau belajar, menerima perasaan itu gitu. Terus ya udah, dirasakan terus nanti dia akan nguap sih ya, kerasanya sih gitu ya, atau dibicarakan dengan orang yang terpercaya gitu, terus nanti akan membaik ya. Terus ini juga berkaitan juga nih ya yang, istilahnya tuh kemarin kayak sempet kayak tercerahkan gitu ya, sempet, insya Allah sekarang masih ya, dengan bukunya, judulnya, aduh ada bukunya di situ, Rahasia, sebentar. Rahasia Magnet Rezeki ya, yang menulis itu Pak Nas,
Rullah ya. Nah, ada filmnya juga tuh ya, kemarin, Messina juga baru nonton film itu ya. Terus kayak coba juga bikin, catatan juga gitu. Terakhirnya dibilang kayak, eee, keajaiban gitu akan terjadi bagi orang yang percaya gitu ya. Terus kadang kayak, eee, di sini nanti share ya tulisan di blog juga. Di sini kayaknya yang lebih personal akan, share di Instagram temen saya ya 2022 ya. Mmm, karena yang di IG @Messina English temannya udah lebih bervariasi jadi kayak misalnya kalau yang agama Islam mungkin akan, di IG yang lain atau di blog ya. Mmm, jadi, eee, setelah Messina nonton film itu ya kan, biasanya tuh misalnya kayak kalau lagi kayak, not really feeling good gitu kayak atau tired atau kayak jenuh kayak like I go to the movie gitu and watch something dan, mmm, bahkan kadang-kadang kayak kalau kalau bosan tuh kayak taking notes aja gitu kadang atau like sambil ngelakuin mungkin apa yang bisa dilakuin gitu ya. Terus kayak I take notes gitu ya di film itu tuh apa sih gitu ya. Kadang mikir gimana sih nih nerapinnya gitu ya udah dengerin YouTube-nya ya tapi kayak misalnya perlu baca lagi tuh bukunya mesti dibaca lagi ya daripada kayak beli terus kayak dibaca sekali nggak ngerti kayak misalnya tuh sempet kayak membatin di dalam diri kayak ah ini kayak tanda kutip buku terakhir deh maksudnya yang tentang ilmu tapi dalam arti nggak terakhir-terakhir juga sih ya maksudnya ini perlu dibaca lagi gitu dipahami ya daripada kayak beli lagi tapi belum benar-benar paham ya. Kayak jadi yang Missina pahami dari sekali baca ya, kayak perlu baca lagi dari buku yang Rahasia Magnet Rezeki itu tentang positive thinking, positive feeling, terus positive motivation, niat yang baik ya. Terus kayak tadi juga kayak Missina ngobrol sama teman Missina ya, kayak berefleksi juga gitu kayak kenapa sih kok kayaknya gue tuh saya tuh kayak suka bosen gitu ya apa apa karena orientasi saya uang gitu. Jadi sempet gitu kan kayak mungkin agak beda ya misal kayak YouTube ini kan eh kayak lebih sharing gitu ya dan kadang kayak misalnya kayak to be honest kayak misalnya kayak melakukan sesuatu terus kayak kalau misalnya motivasinya uang terus kayak hasilnya belum kelihatan itu kayak kayak jadi down sendiri gitu ya terus kayak ngobrol gitu sama teman terus kita kayak ngobrol kayak, ya kayak kita musti ganti deh cita-citanya gitu ya, kayak not just about money ya kan. Karena, kayak kalau kita lihat gitu orang-orang yang hebat, orang-orang yang, besar gitu yang berhasil kan mereka punya, ada yang mereka tuh punya cita-cita yang lebih besar gitu ya daripada uang gitu. Karena I don't know, I still have homework ya with money ya. I still like have to release the mental block gitu about money gitu. Cause sometimes I still feel that money is painful for me ya sometimes. So that's like also my homework gitu ya. Nah, terus kayak Messina tuh kayak mungkin karena ini juga long weekend ya. Jadi kan mungkin vibe-nya lebih bagus ya. Terus kayak um, lebih ke kayak apa sih yang salah gitu, bukan salah ya tanda kutip ya kayak, kalau di buku itu kan dibahas tentang perisai rezeki ya, terus misalnya lagi dengerin YouTube-YouTube-nya yang di Dokter Dempul ya, sama, Pak Nasrullah terus, trainernya yang, Bu Lulu ya nanti misalnya attach juga di bawah gitu ya. Terus kayak mikirnya gimana sih cara, mmm, apply ilmunya gitu sampai datang keajaiban gitu ya. Terus kayak nggak yang kayak down gitu karena ngerasa keajaiban itu belum datang gitu ya, terus tapi kayak Messina pikir lagi gitu ya, kayak terus juga ini ada renungan lagi ya kayak, Messina tuh di tempat kerja tuh ada gitar ya, ada gitar, mmm, dan itu gitarnya suaranya lebih bagus dari gitar yang Messina yang di rumah. Terus kayak Messina tuh coba mainin lagu klasik ya, kalau nggak salah tuh Etude gimana tuh bacanya ya. Dulu tuh Messina tuh hafal banget gitu lagu itu, dimainin nih kayak di luar kepala karena sempet itu lagu ujian dihafalin. Terus kayak I try to play it but I cannot gitu. Terus kayak Messina sampai di kesimpulan kayak
kayaknya aku tuh take it for granted deh gitu. Kayaknya aku tuh kayak mm, menyepelekan gitu apa yang aku sempet bisa gitu. Terus kayak itu jadi kayak pelajaran Misina tentang passion ya, karena sempet ada periode di mana kayak Misina nggak mendalami satu hal yang mungkin Misina seneng gitu, sempat seneng bisa kayak gambar atau kalau dulu kan gitar karena kursus ya, disuruh disuruh orang tua juga gitu ya. Terus itu ngambilnya dulu klasik ya. Terus kayak nyadar aku tuh jadi nggak terlalu jago gitu di bidang itu. Mungkin karena aku orientasinya uang atau karena aku kurang tekun di bidang itu gitu ya. Jadi sempet kayak, oh kalau aku nggak latih ya udah aku lupa gitu. Kebisaannya aku nggak udah nggak bisa lagi gitu kayak dulu, makanya mesti cari lagi bukunya terus kayak kemana gitu. Dan untuk walaupun kayak udah nyari bukunya kayak mesti nginget-nginget lagi gimana baca notnya gitu. Terus kayak wah coba berefleksi gitu kan. Terus kayak ngubungin lagi tuh, ada tuh kayak kadang kan suka ada video yang berkaitan ya, ada videonya Mbak ah Najwa Shihab gitu, dibilangnya kayak intinya yang misalnya tangkap, kalau nggak salah beliau jadi pembicara ya di UGM ya. Jadi beliau bilang kayak intinya, jangan kayak terlalu ngikutin passion 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 gitu ya, tapi kayak dia lebih kayak menekankan ya udah kamu perlu berusaha ya, kamu berusaha dari kamu eh, melakukan pengorbanan itu, sacrifice itu, kamu udah berusaha, baru kamu nemuin passion gitu. Jadi kayak kamu do action first, you do the action first, baru then you can find the passion gitu. Kalau dari pendekatan beliau yang Misina pahami seperti itu ya. Terus kayak tadi juga di kantor kayak ngerjain tugas kan, kayak bikin kostum gitu. Terus kayak sambil ngobrol-ngobrol kayak ngobrolin apa yang ada kalau nggak salah ya, misalnya cuma ngeliat sebentar kayak artis bilang kayak masak gitu apa cuci piring yang dibilang it's not my passion gitu ya. Terus kayak jadi bercandaan bercandaan tanda kutip ya, maksudnya jadi konten gitu ibu rumah tangga kayak cuci piring apa, it's not my passion, it's not my passion gitu. Maksudnya itu juga bagus ya untuk jadi bahan refleksi diri gitu juga. Jangan kayak karena itu it's not my passion terus nggak dilakuin gitu kan. Kayak kalau misalnya juga kayak cucian baju gitu atau beresin kamar ya kan, nggak bisa kan bilang it's not my passion, it's not my passion gitu kan. Jadi itu juga sih bahan renungan Messina gitu ya. Dan juga ada lagi nih yang menarik juga ya, Messina kayak sempat foto gitu kan. Kalau di perpus tempat Messina kerja tuh kan ada koran ya, Messina suka baca tuh kadang-kadang kayak di Kompas gitu ada kayak artikel kayak eh, intinya itu tentang work life balance ya. Jadi intinya kalau kamu kayak memaksa diri kamu untuk mau bisa work life balance gitu, itu kamu nanti kayak ada pressure sendiri gitu. Kayak kamu nanti nuntut diri kamu untuk sesuatu yang mungkin kamu juga belum bisa nemuin gitu batasannya di mana. Tapi kayak lebih ke misalnya baca artikel itu kayak lebih ke ya udah take it easy gitu ya, juga jangan terlalu kayak kaku kaku juga kalau misalnya kayak ini kerja kerja ini santai santai gitu. Kayak like if you're kayak misalnya sampai di kesimpulan dimana kayak like if you are in the mood ya, tanda kutip, like you're in the mood in achieving something, like so go for it. I mean you get the energy for it ya, you already have the passion in doing it, that's good, you have the energy to do that gitu ya, daripada kayak kamu lagi males, kamu lagi mager gitu. Kayak go for it gitu. Kayak tadi juga kayak Misina baru ngobrol sama teman Misina, terus kayak like I think I wanna make YouTube video gitu. Terus kayak ya udah sebelum uh, like bersih-bersih, like I make this YouTube video. Ah. Oke, jadi mungkin kesimpulan dari bicara Misina yang banyak ini lebih ke ini pelajaran dari Misina ya. Dan like I find it like if I share something, I'm more willing in doing what I say gitu ya, karena biar kayak nggak omong doang gitu ya, kayak like
jadi tentang passion ini gitu ya. Terus juga yang Missina share tadi tentang gitar itu gitu ya, gitar yang mana hafalan mainan gitar klasik Missina lupa gitu ya. Terus kayak oke, aku musti lebih tekun lagi nih, aku musti lebih tekun lagi, lebih memperdalam, bukan mesti ya, maksudnya kita kurangin kata-kata yang kayak memaksa diri, aku butuh untuk lebih tekun lagi, lebih konsisten lagi, lebih gali lagi, aku tuh maunya apa dalam hidup ya. Karena kadang suka berubah-ubah gitu ya, mau ini mau itu ya, kadang terus juga apa ya, terus kayak sekarang kayak lebih ke, oke aku mau fokus aku apa nih, apa dulu nih gitu ya. Dan itu sebaiknya memang dituliskan ya, nanti Missina tuliskan. Terus juga kayak Bu Lulu itu yang dia coachnya trainer Magnet Rezeki, dia juga bilang, tuliskan ya, tuliskan. Nanti Missina juga akan coba tuliskan ya, kayak maunya apa sih, kamu tuh maunya apa gitu ya kan. Terus ya benar gitu, kayak kalau misalnya kayak mungkin kalau Missina mulai kayak bilang it's not my passion juga kayak um, ingat lagi kayak ucapannya Mbak Najwa gitu. Terus juga mm, yang konten itu juga yang artis bilang it's not my passion, terus jadi konten ibu rumah tangga juga gitu kan. Kayak ya yeah, sometimes like we need to do what we need to do gitu ya, like sometimes like perhaps you need to do what you don't really like to do gitu mungkin ya, mungkin kesimpulan misalnya. But like in order to achieve what you want, you need to do that thing, so you need to do it gitu. Lebih ke sana. Kayak mungkin itu aja. Kalau kamu sendiri gimana pendapat kamu ya tentang passion ini ya? Misalnya kamu mau share gitu, kayak kamu sih gimana sih kayak ngatasin mungkin tanda kutip um, rutinitas yang kamu lakukan gitu ya. Terus kayak what do you do when you're bored gitu ya. Terus atau kamu udah baca buku Rahasia Magnet Rezeki Pak Nasrullah, kayak apa sharing kamu, apa kamu udah ada keajaiban belum ya? Oh ya, tadi misalnya tuh mau share sedikit ya. Keajaiban tuh kan juga bisa ya, misalnya rejeki ya. So kayak misalnya tuh kayak mau mulai belajar nggak take it for granted, kayak hafalan apa klasik gitar yang Missina lupa itu, yang dulu kayak Missina nggak nyadar itu tuh suatu nikmat, itu bisa mainin satu lagu itu, cause I take it for granted gitu. Kayak sekarang mungkin kayak lebih I try to appreciate kayak pertemanan gitu ya, pertemanan yang tulus gitu ya. Itu juga kan rejeki ya, rejeki juga nggak uang aja. Terus kayak like today like uh, misalnya kayak dipinjemin jaket hujan gitu kan, agak gerimis, itu kan juga kayak rejeki gitu ya. Bukan kayak itu rejeki gitu ya, itu kan eh, keajaiban gitu ya. Bukan keajaiban juga, maksudnya ini dalam konteks ini ya, tanda kutip ya, kayak keajaiban kecil gitu ya. Atau mungkin misalnya kamu gajian hari ini gitu ya, karena hari libur jadi dimajuin gitu ya, maksudnya like ya misalnya juga kayak perlu belajar lagi untuk bersyukur gitu ya. Jadi kadang juga nyadar ya kan, Allah juga bilang kan sedikit sekali hambaku yang bersyukur ya kan. Cause like when I think about it, it's not that easy ya kan, like you get used to like feeling comfortable, and then like you take things for granted ya. Itu PR ya Miss Lina ya, untuk lebih bersyukur lagi gitu ya. Terus ya kayak mungkin kamu juga mau share juga, apa kamu juga udah mengalami keajaiban-keajaiban gitu ya, gimana kamu nerapinnya ya. Em, Terus apa kamu juga udah nonton film itu, Keajaiban Air Mata Wanita ya. Em, Oke, mungkin itu aja sharing-sharing I like about this video.
Sorry, like if I talk here and there, talk here and there. Okay. Um, we'll see you in another video and happy long weekend. Okay, bye. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.